Halo semuanya, selamat datang di media edukasi. 3, 2, 1, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Ibu Guru, Ibu Opsi Rizky Andaru untuk belajar bersama kalian mengenai sesuatu yang sangat menarik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan lagi kalian untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, memakai masker, dan jaga jarak dengan orang lain. Pembelajaran hari ini bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lihatlah di sekeliling kalian, di sekitar rumah kalian. Apakah kalian bisa menemui bunga-bunga? Bunga-bunga banyak sekali. Dan itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Lihatlah kalian bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga ini adalah contoh dari bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelengkapan bunga. Ada apa saja ya? Mari kita praktekkan bagian-bagian bunga itu. Lihatlah anak-anak, Ibu membawa bunga sepatu. Kita akan melihat bagian-bagian bunga sepatu dan kita akan mengelompokkannya. Lihat ya, ini adalah bunga sepatu. Lihatlah anak-anak, ada 2 buah bunga sepatu. Kita akan membaginya ke dalam bagian-bagian bunga ya. Ibu juga membawa alatnya untuk menunjukkan kepada kalian bagian-bagian bunga. Nah, nanti kita akan tempelkan di sini ya. Lihat anak-anak, di bagian ujung bunga ada bagian warna merah. Warna merah ini disebut putik atau alat kelamin betina pada bunga, pada tumbuhan. Kita lihat ya. Lihat di sini. Di sini ada ujung warna merah dan di bawahnya itu adalah tangkai putik. Ya, seperti benang, tangkai putik. Kita masukkan ke dalam plastik ya. Lihatlah putik ini. Putik ini sudah Bu Guru masukkan ke dalam plastik dan tempelkan di sini. Ini yang disebut putik, alat kelamin betina pada tumbuhan ya. Yang kedua, lihatlah anak-anak, ada serbuk-serbuk berwarna kuning. Dan di bawah serbuk-serbuk berwarna kuning itu ada seperti benang. Ya, namanya adalah benang sari. Ini kepala sarinya yang kuning-kuning dan yang merah-merah seperti benang itu adalah benang sari, tangkai sari. Benang sari dan tangkai sari disebut sebagai benang sari. Ini disebut alat kelamin jantan pada tumbuhan. Diingat ya, namanya sari tetapi jantan ya. Ibu masukkan ke dalam plastik. Kita tempelkan lagi. Ini adalah benang sari. Nah, biasanya kita praktekkan di sekolah, tapi sekarang tidak bisa. Di sini Bu Guru tunjukkan lagi ada mahkota. Mahkota itu berwarna-warni. Jenis bunga sepatu warnanya macam-macam. Ada yang putih, kuning, merah. Nah, ini fungsinya menarik serangga sehingga serangga itu tertarik melakukan penyerbukan di situ dibantu oleh serangga. Ini adalah mahkota, menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Ibu masukkan ke dalam plastik ya. Lihatlah anak-anak, mahkota ini berwarna merah ya. Kita tempelkan di sini mahkota bunga.
Bagaimana dari ketiga benda ini sudah mengerti? Ada 3 bagian bunga yang kamu pelajari ya. Putik, benang sari, dan mahkota. Ibu balik. Di sini di bawah mahkota ada yang namanya dasar bunga. Dasar bunga itu tempat melekatnya bunga di paling bawah ya, di paling bawah. Nah, di sini ini adalah dasar bunga, tempat melekatnya bunga. Antara dasar bunga dan kelopak itu berhubungan, menempel. Ini dasar bunga ya. Nah, Ibu tempelkan lagi ya. Masukkan ke dalam plastik. Dasar bunga. Nih, dasar bunganya. Nah, lanjut ya. Ada lagi kelopak. Kelopak fungsinya untuk melindungi bunga ini pada saat kuncup, melindungi mahkota bunga pada saat kuncup. Nah, ini adalah bagian kelopak di bawah mahkota bunga. Kita masukkan ke dalam plastik ya. Lihat, ini sudah dimasukkan ke dalam plastik. Ayo, kita tempel di sini. Sudah ya. Selanjutnya adalah tangkai. Tangkai bunga ini adalah tempat agar bunganya dapat melekat, dapat tegak ya. Lihat, sudah Bu Guru masukkan ke dalam plastik. Kita tempelkan di dalam bagan ini. Lihatlah anak-anak, sudah selesai ya. Ternyata mudah ya membagi-bagi bagian bunga. Kalian pasti bisa di rumah. Ternyata bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Anak-anak, kita sudah mempelajari bagian-bagian bunga. Lalu apa sih perkembangbiakan generatif itu? Lihatlah tampilan di samping. Ini adalah urutan dari perkembangbiakan generatif. Diawali dari penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari itu terbawa masuk ke dalam ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi peleburan atau pembuahan, yaitu yang melebur di situ adalah sel telur yang berasal dari putik dan sel sperma yang berasal dari benang sari. Sel telur itu betina, sel spermatozoid itu adalah sel jantan. Mereka melebur di ruang bakal biji. Lalu setelah melebur, mereka itu membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang kembali menjadi bakal biji dan akhirnya menjadi bakal buah. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif, yaitu tadi melakukan penyerbukan sehingga menimbulkan pembuahan. Ada beberapa jenisnya, contohnya tumbuhan berbiji, ada pohon mangga, ada pohon rambutan. Itu semua terjadi karena perkembangbiakan generatif. Kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Semoga kalian bisa memahaminya. Setelah ini, tugas kalian adalah menggambar bagian-bagian bunga di selembar kertas berukuran A3 diberi warna dan keterangan. Setelah itu silahkan dikumpulkan atau difoto. Kirimkan fotonya kepada Ibu Guru ya. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Dan bunga itu sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.